Latin bau ucap fardu juhur dalam hati, niatnya tak ucap asar, jadi ulangkah takbirnya kada, asal sembahyangnya sembahyang asar. Niat itu kada menafikan niat yang di dalam hati. Lafaz niat itu tidak menafikan, maksudnya tidak membatalkan niat yang di dalam hati. Lalu terselisih itu apa hukumnya? Makruh aja hukumnya terselisih itu. Tetapi kada membatalkan yang di dalam hati. Misalnya orang sembahyang zuhur niatnya usolli fardhu zuhri, tapi dalam hatinya sembahyang asar. Memang waktu itu waktu asar. Nah itu memang kada sah hukumnya, sah tetap hukumnya sembahyang asarnya walaupun lapasnya tersalah. Lapas niatnya yang tersalah, niat dalam hatinya benar aja. Enggak. Masya Allah, uzil. Minta doakan saya dapat keturunan, udah nikah 8 tahun. Ujar guru ulun baca Rabbi habli minas salihin 100 kali sehari. Kalau bagus di waktu sujud, kalau perempuannya hendaklah membacanya tangannya diletakkan di perut. Baca Rabbi habli minas salihin 100 kali. Kalau perempuannya letakkan tangannya di perut, baca Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, rancaki jarah ke orang alim. Jar siapa Mariati? Enggak. Anak kailip di luar. Makasih Miswar Dauli, Masya Allah. Lia, amin. Pani, terima kasih Pani Coy. Muraji, Afri, terima kasih Afri. Masturi. Masya Allah, tabarakallah. Supaya kuat ingatan, di dalam kitab hikam itu disebutkan kuat ingatan itu pertama makanan halal, yang kedua puasa, yang ketiga jangan berpikiran jorok. Nah itu kalau berpikiran jorok tuh mengurangi ingatan. Nah kalau ini hendak kuat puasa dengan makanan yang halal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah lagi. Bawa bulik air jam-jam. Segalon boleh lah guru. Di bari orang boleh Amun di masjid-masjidnya sekarang bertulisan kada boleh membawa dalam botol, kada boleh membuat ke dalam plastik. Bila ada peringatan seperti itu berarti tetap hukumnya haram membawanya walaupun ke kamar. Nah, kalau ada tulisannya itu, karena itu peraturan berarti kada diizinkan. Amun yang dibawa orang itu boleh aja, yang diberi oleh travel misalnya itu kada apa-apa. Iya. Nawalah lira. Apa yang dimaksud lafaz dan niat? Iya. Lafaz itu diucapkan sedangkan niat itu di dalam hati. Jadi seandainya seorang meniatakan diucapkannya aku hendak ke pasar. Nah itu diucapkan namanya lafaz niat. Tetapi kalau dalam hati aku hendak ke pasar, azam namanya meniatakan di dalam hati. Niat itu adalah letaknya di dalam hati tanpa diucapkan, tetapi seiring dengan ucapan. Dalam satu kaidah bahwasanya an-niyatu muqarranatun bil fi'li. Artinya niat itu disertakan dengan memperbuat. Contoh seperti sembahyang dan lain-lain, kecuali puasa. Kalau puasa wajib itu niatnya di malam hari, memperbuatnya di siang hari. Jadi lafaz itu sesuatu yang diucapkan, sedangkan niat yang diucapkan di dalam hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Walaupun tidak diucapkan, sahkah berniat seseorang? Apabila kada diucapkannya sah saja, karena lafaz itu menulungi hati untuk mengucapkan niat tadi. Wallahu alam. Bisa benar. Banjar Madura bisa juga tuh. Bulan ini ke Madura. Pembakal Anom, Masya Allah. Waalaikumsalam bakal Anom. Bagaimana cara mensucikan pikiran hitam yang pakaian hitam yang terkena haid sedangkan tidak kelihatan saat dicuci? Bagaimana mensucikan pakaian hitam
yang terkena haid sedangkan tidak kelihatan saat dicuci. Iya, una. Cara kita mensucikan itu pertama dengan air yang suci mensucikan. Jadi najis itu suci, 3 buting yang perlu dihilangkan, 3 macam. Yang pertama baunya, yang kedua rasanya, yang ketiga warnanya. Jadi yang kita hilangkan itu misalnya darah haid. Tadi karena pakaian yang hitam, asalkan baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang, itu suci kalau dia memang hilang. Ada juga haid, darah itu yang tidak bisa hilang warnanya, tetapi baunya dan rasanya hilang. Bila bau dan rasanya hilang, warna darahnya masih ada, itu tetap hukumnya suci. Misalnya di pakaian putih ada darah nyamuk atau darah apa, itu kalau baunya rasanya hilang, warnanya tertinggal, tetap hukumnya suci. Seperti itulah, aunalah. Jadi kalau pakaiannya hitam misalnya, sudah hilang baunya dan rasanya, warnanya masih ada, tetap hukumnya suci. Tetapi kalau baunya dan rasanya tertinggal, itu tidak suci. Atau rasanya yang tertinggal, itu tidak suci. Jadi kalau warnanya yang tertinggal, hukumnya tetap suci, walaupun darah apapun. Enggak, seperti itu. Enggak, lawas kada lep jabrikai. Masya Allah. Di makam Rasulullah, ulun sudah datang di makam Rasulullah, jadi ulun titipkan dari sini jelah. Tadi seluar majelis ulun padahi sudah titip salam julun. Seberatan majelis ini ulun ni hendak ke Jeddah sudah. Gusani masalah. Ada anjing yang masuk surga, apakah boleh muslim memelihara anjing? Iya. Muhammad Jamaluddin, Muslim itu boleh aja memelihara anjing. Imam Malik kan kada menajiskan itu anjing. Boleh aja. Kalau Imam Syafi'i harus memelihara anjing itu harus mu'allam. Mu'allam artinya harus dilajari anjing itu. Dan diantara syaratnya kada boleh masuk ke rumah. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Artinya ada, boleh aja kita memelihara anjing, tapi anjingnya yang diajari bagaimana ini kada boleh masuk ke rumah. Pokoknya anjing itu diajari lah, bahasa kita tuh dididik. Boleh aja. Assalamualaikum. Jarak ke makam wali itu kebanyakan orang, tetapi memakai ilmu beliau tidak banyak. Iya. Ilmu itu sebenarnya anugerah lah, anugerah. Ilmu itu anugerah terhadap seseorang. Makanya jika kata Allah Ta'ala di dalam hadis kursi itu, bahwasanya apapun di dunia ini dikasihkan oleh Allah Ta'ala. Entah itu orang kafir kah, orang muslim kah, dikasihkan. Kecuali ilmu. Ilmu itu orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala saja yang dikasihkan ilmu. Nah begitu juga orang yang dapat mengamalkan ilmu. Jadi orang itu dikasih ilmu belum tentu diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ilmu. Ada orang yang dekat keluarganya wali, saudaranya orang alim, tapi tidak ditutup oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Ada. Seperti itulah keadaannya. Ralah. Jadi kita tidak kada bisa memukul rata seseorang itu, ini anak orang alim jadi alim, ini anak orang wali jadi wali. Tidak. Anak Nabi aja ada yang ibaratnya itu yang murtad, bahasa kita bukan murtad, kada beriman bahasanya, seperti anak Nabi Nuh macam segala. Karena Allah Ta'ala itu bersifat jaiz saja, memberikan seseorang ilmu dan tidak memberikan kepada orang ilmu. Diberikan ilmu, diberikan Allah Ta'ala taufik untuk mengamalkannya. Diberikan Allah Ta'ala taufik untuk mengamalkannya, belum tentu juga Allah Ta'ala memberikan akan itu ganjaran pahalanya. Diberikan ganjaran Allah Ta'ala pahala, belum tentu seseorang itu diberikan kelejatan pulang dalam merasakan itu ilmu. Jadi macam-macam. Jadi kita tuh setiap hari itu merasa kurang beribadah. Jangan kita merasa puas dengan ibadah kita itu, jangan merasa puas. Kita bisa beramal ya, belum tentu kita merasa, belum tentu diterima. Merasa kita diterima, belum tentu kita merasakan kelezatannya. Arti itu. Terus kalau berwudu pas membasuh wajah lah baru membaca niat guru. Iya. Lara. Pas waktu air mengenai muka kita, bagian muka kita, entah itu muka bawah, atas, tengah, bau, telinga, macam segala itu, bagian pipi kita ini, bagian muka kita. Pokoknya disitulah meletakkan niat, aku berwudu karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Waalaikumsalam. Kepengin umrah doakanlah guru, laris jualan, kue ulun laris. Berdoa saja. Jangan memikirkan duitnya.
Berdoa saja untuk umrah, untuk ibadah itu berdoa aja, minta dengan Allah Ta'ala. Masalah duit itu nomor berapa kada tahu kita urusannya. Jangan berkeyakinan kada ada duit, kada kawa umrah, kada ada ini, kada bisa, kada. Jangan aja yakin Allah Ta'ala itu mendengarkan. Amun mandi wajib kada baudu, langsung mandi wajib kada apa-apa lah guru. Iya, utuh kausan. Salah satu daripada sunat mandi itu adalah wudu. Seandainya seseorang itu tidak berwudu, ya tidak apa-apa, kada apa-apa. Sunat juga menghilangkan najis-najis yang ainiyah, disunatakan. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau menurut Imam Malik itu wajib menghilangkan najis-najis yang ainiyah. Menurut Imam Syafi'i kada. Kalau satu kali basuh habis hilang kada apa-apa, menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau kita itu misalnya kada baudu, ya kada apa-apa, sunnah hukumnya baudu. Ulun rancak melihat lipian rajin, tapi ulun kada tahu ulun nama pian, iya kah? Lihati di situnya, melihati di TikToknya ada ngaran ulun kalau. Amin ya Allah, jabrik masalah, ingge berdoa aja dalam hati. Hukum menyandai rumah kayak apa guru? Hukum menyandai itu kan rahan itu di dalam Islam boleh aja. Menyandai rumah bagaimana akadnya? Nah, akadnya kan kalau menyandai seharusnya kita kadang mengambil intifa, mengambil manfaat sebenarnya. Tetapi adat kita itu biasanya bila menyandakan rumah, pasti yang menyandai itu pasti mendiami itu rumah. Nah, itu artinya kesepakatan badudi namanya. Badudi lagi ada kesepakatannya. Sanda menyanda itu kan boleh aja. Lagi di Madinah. Melajari orang lewat online apa hukumnya? Melajari bahasa Inggris kada apa-apa, boleh aja. Sekarang kan zamannya canggih, lewat mana aja bisa belajar. Lewat mana aja. Wa yatafakkaru fi khalqillah ya Allah Ta'ala. Kita tuh disuruh berpikir apa yang dijadikan Allah Ta'ala. Jadi berpikir itu artinya kita memikirkan, bukan memikirkan kayak apa kayak ini, tapi memanfaatkannya juga termasuk berpikir. Nah, HP ini jangan kita pikirkan kayak apa orang maulah lah, tapi kita gunakan manfaatnya. Sudah dijadikan, manfaatnya seperti ini. Nah, sama dengan mata kita dijadikan melihat, kita gunakan manfaatnya apa, berarti itu. Makanya ya tafakkaru fi khalqillah. Hanya boleh jadi digunakan asal manfaat. Khairuk. Guru, apa hukumnya bersumpah pucung dan apakah ada risikonya, bagaimana Islam menanggapinya? Iya. Bersumpah pucung itu ada termasuk di dalam syariat, kada adalah termasuk ada dia kita. Ada dia. Adat itu bisa menjadikan kita syirik, bisa juga menjadikan kafir. Adat itu. Seperti tadi, apabila misalnya dengan sumpah pucung tuh orang meyakini bahwasanya dengan sumpah pucung itu orang itu matinya itu jadi pucung, misalnya lah dengan sebab sumpah pucung, itu berarti dia itu bisa takfir, artinya menjadikan sebab itu kada dengan Allah Ta'ala lagi, itu bisa menjadikan etikat orang itu berubah lah, yang berubah namanya, itu bisa jadi seperti itu air lah. Jadi etikat itu berbahaya. Adat walaupun adat, tetapi itu adat kan di tempat kita aja nang ada sumpah pucung itu, tempat orang gak ada. Jadi kalau orang percaya misalnya sumpah pucung, meyakini benar-benar, nah itu bisa kafir dengan sebab sumpah pucung ini orang ini matinya kayak ini. Nah itu ada bisa, karena matinya itu kan di dalam sudah ditentukan, sudah Allah Ta'ala, kada bisa dengan sebab. Allah Ta'ala itu menentukan sesuatu itu bukan dengan asbab, kada. Karena iya. Guru, apakah sebelum manusia dihadirkan ke bumi, ditakdirkan, dikeluarkan, sudah diciptakan, dihadirkan ke bumi, apakah sebelum manusia dihadirkan ke bumi ini takdirnya sudah diciptakan? Iya, sudah, dia dalam ajalinya. Di dalam Al-Quran kan ada di situ. Dalam Al-Quran dihadapkan dulu. Kita ini setelah ditiupkan roh lalu dihadapkan takdir kita. Lalu kita ini menyaksikan, mengakui, melihati.
sebenarnya kita itu. Di Quran itu kan sudah ada. Tadi ada orang membaca ayat itu subuh tadi itu. Pas sembahyang subuh tadi itu orang imam masjid ini membaca itu. Masalah takdir itu dihadapkan dulu, setelah dijadikan dihadapkan dengan kita. Itu. Lalu kita mengakui, lalu kita ini menyetujui bahasanya, tapi kita ini berpaling pada itu. Kalau dihitung 50 juta masuklah zakatnya, makasih 50 juta kada masuk lagi zakat kalong. Itu pun kalau niatnya menyimpan. Kalau niatnya memakai biar sekilo kada masuk zakat emas itu. Jadi kalau emas itu kalau niatnya menyimpan nilainya 87 gram kalau di dalam kitab Minhajul Qawim. Tapi kalau di dalam kitab lain 77,4 gram. Itu kalau niatnya menyimpan itu baru zakat 2,5%. Tapi kalau niatnya memakai saja emas itu, emas kan sekarang anggaplah harga 1 juta. Jadi 50 gram aja itu. Kalau niatnya memakai itu kada wajib zakat. Kecuali sampai 77,4 gram. Itu di dalam kitab lain. Kalau dalam kitab lain 87,4 gram. Nah itu kalau emas sampai situ niatnya menyimpan baru wajib. Kalau inya sampai ke situ tapi niatnya memakai biar saon kada wajib zakat. Itulah Mama Izalah. Niatnya biar memakai sekilo kada papai biar kada berzakat-zakatan. Jadi nang sampai nisab itu 77,4 atau 87. Nah, itu yang wajib zakat. Itu kalau niatnya kada memakai, menyimpan. Kalau niatnya memakai kada wajib zakat. Tetapi menurut Imam Malik, meniat memakai ataupun tidak memakai tetap hukumnya bayar zakat. Supaya nikmat dalam ibadah itu kayak apa, Guru? Ikhlas. Ikhlas itu banyak artinya lah. Ikhlas itu karena pian paham sendiri arti ikhlas itu. Ada ikhlas zahir, ada ikhlas batin namanya. Bilanya ikhlas itu berarti itu. Ikhlas itu sama dengan ridho makamnya. Bila makam ridho itu berarti makamnya mahabbah nanti. Itu baru kita merasakan nikmat. Ikhlas zahir, ikhlas batin. Lalu makamnya ridho. Bila makam ridho, makamnya mahabbah. Makamnya tajalli namanya. Sebagaimana orang yang dilahirkan ini sudah salat ibadah tujuh. Bagaimana orang yang dihadirkan ini sudah salat ibadah 70 tahun namun takdirnya neraka, apakah tetap iya? Allah Ta'ala kada bergantung dengan sebab. Dahulu ada orang yang ahli ibadah 70 tahun sudah dia memohon beribadah kepada Allah Ta'ala. Di zaman Bani Israel lalu diturunkan malaikat, padahkan ujar Allah Ta'ala bahwasanya ibadahnya itu 70 tahun sudah beribadah itu, padahkan bilang wahai malaikat bahwasanya ibadah fulan bin si fulan itu tidak kuterima. Lalu malaikat turun terhadap orang yang beribadah 70 tahun tadi. Disampaikanlah wahai fulan bin fulan, aku membawa perintah dari Allah Ta'ala bahwasanya ibadah engkau selama 70 tahun ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apa kata hamba tadi? Ujar hamba, aku tidak perlu diterima oleh Allah Ta'ala ibadahku. Yang penting aku beribadah kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi ibadah itu sebenarnya yang dituntut adalah tujuannya. Tujuannya yaitu semata-mata kefitrahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita beribadah itu mestilah dengan ilmu harusnya. Nah, karena dalam satu riwayat, dalam satu makalah bahwasanya orang beribadah itu manzahila bi kayfiyati salatin wa wudu'in lam tasihha salatuhu wa fi riwayatin ibadatuhu. Jadi ibadahnya bisa kada sah kalau kada berilmu. Jadi tempulu kita ini masih hidup, masih ada yang mengajari, ketahui ibadah itu tujuannya apa dan seperti apa cara melaksanakannya. Seperti itu. Ada satu hadis di hadis arba'in kan. Nah itu. Itu orang itu dekat sudah dengan beribadah, rancak beribadah, dekat dengan surga. Ternyata telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dia itu adalah masuk neraka, masuk ke dalam neraka. Berarti itu nanti ada penjabarannya lah.
Jangan juga mendengar itu hadis, kada usah beribadah gin. Masalah beribadah lawan kada beribadah ini aja tergantung Allah Ta'ala aja kena masuk surga lawan kadanya. Nah itu berarti pian sudah menunjukkan alamat namanya. Alamat orang yang kada diberi taufik hidayah dia oleh Allah Ta'ala. Jadi alamat kita itu baik dan kada baik itu kelihatan dah waktu kita jalani. Waktu yang kita jalani ini. Sebenarnya itu kalau kita mengaji kitab hikam lah di situ. Sebenarnya kelihatan sudah. Dila mandau. Minantu imbas sembahyang basalaman lawan mintuha batal kah kada batal. Minantu mintuha itu kada batal wudunya dengan sebab jadi keluarga, jadi muhrim, musakharah namanya dengan sebab musakharah. Jadi minantu dengan mintuha kada bebatalan, walaupun sudah artinya cerai tetap kada batal. Daerah Lamandau HR big gratis je pada ulun mondok. Di wadah ulun kada pakai aliyah, ulun naik kitab aja mondoknya naik kitab. Siti Maryam, Masya Allah, lagi di Madinah ulun. Lagi nah. Sama tudura hadir dari Babat Lamongan. Masya Allah. Sumadianto. Umpat batakon masalah TikTok, apa hukumnya kalau kita memulung koin di TikTok? Nah, memulung koin itu adu nasib lah hukumnya. Enggih diberi orang lah, kita memulung lah. Kalau orang beri hadiah lalu kita berebut mengambil kada apa-apa, artinya orang memberi hadiah. Memberi hadiah, lain mengambil punya orang. Ini hadiah aja orang 1000 koin. Silahkan diambil ya, kan berarti halal berarti. Kalau orang mempersilahkan. Ada 1000 koin misalnya dikasih orang itu atau berapa koin disuruh orang mengambil, siapa cepat dia dapat. Nah itu kada termasuk mengadu nasib, tidak, cuma kita kebanyakan mengambil hadiah yang diberikan orang tadi itu, bukan perlombaan dah. Jabrik Sua dapat amalan dari Tuan Guru Jarsidin baca akun Nur Muhammad mesra sekalian batang tubuh. Iya. Memesrakan tuh lagi jangan. Kalau masalah ilmu hakikat, masalah ilmu aneh itu perlu dibimbing guru lah. Apalagi cara memesrakan masalah ilmu hakikat lah. Itu jangan sembarangan. Karena sewaktu-waktu aja mengamalkannya salah kena. Tapi bagus ya sewaktu-waktu sudah ada bisa ilmunya, bagus saja sewaktu-waktu kada apa-apa. Amonnya kawa itu artinya dawam, kada bisa lepas mengamalkannya itu. Mohon doa saya semoga usaha isi ulang banyu lancar, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Khairul, Masya Allah. Di mana Khairul? Masya Allah Khairul, mudahan sehat lahir lah. Zakat emas cukup 1 kali atau tiap tahun Ustaz? Setiap tahun sekali sampai haul, sampai nisabnya milik sendiri. Uswatun, Masya Allah. Jadi kalau tahun ini sudah zakat, tahun depan zakat lagi. Itu kalau emasnya adalah sampai nisab dan niatnya menyimpan. Kalau niatnya memakai, enggak, niatnya dipakai. Ya alhamdulillah umrah dibawa orang, Masya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan dikalkalahkan magnya, salah mag. Nah itu kayak bebayar sedikit. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil jangan salah itulah. Iya, pakai beribadah ikhlas tetapi berisi hutang kayak apa guru? Hutang dan keikhlasan itu beda hukumnya. Masalah ibadah, masalah hutang. Jadi biar hutang banyak beribadah ikhlas kada apa-apa. Beribadah maksudnya dalam artian beribadah khusyuk. Masalah hutang tuh lain, di pekerjaan masalah ibadahnya lain. Artinya kalau orang beribadah ya beribadah diperlukan kekhusyukan, syaratnya ya khusyuk, ya harus khusyuk, kada memikirkan hutang.
Dalam artian kalau habis beribadah lalu harusnya memikirkan hutang, karena hutang itu kewajiban baginya. Seperti itu. Jadi jangan dicampur-campurakan mana beribadah mana memikirkan hutang, tuh kada husu ngarannya. Jangankan mikirkan hutang, mikirkan sandal pagetkin kada husu. Mana yang lebih dahulu dipelajari, akidah atau Quran dan Sunnah? Ya tentu akidah. Kalau orang kada berakidah, dia kada kuat akidahnya, bagaimana yang mempelajari sunnah dengan Quran? Karena mempelajari Quran dan sunnah itu kan tentu dari akidah dulu, keyakinan. Nanti kan mempelajari Quran, mempelajari sunnah itu memperkuat itu akidahnya. Ini maksudnya membaca Quran ini cara bersyukur, cara macam-macam. Itu kan dari Al-Quran dan sunnah. Jadi akidahnya dulu. Akidahnya apa? Awaluddin ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Ta'ala, mengucap 2 kalimat syahadah. Nah setelah mengucap 2 kalimat syahadah itu baru orang itu mempelajari akidah, ketentuan, ahkam. Itu dari mana didapat? Dari Quran dan Sunnah. Dari Quran dan Sunnah. Mandi wajib diimbir salah guru. Imbirnya kayak apa dulu? Nggih, mun imbirnya halus buat pacah imbirnya. Mun imbirnya ganal misalnya lebih daripada 2 kilo ada apa-apa ya buat di situ dalam drum misalnya imbirnya. Bakubui diimbir. Nah, dijaga kalau bakubui diimbir itu kepercikannya jangan terlalu banyak ke dalam imbirnya. Kalau imbirnya sedikit, banyunya misalnya 20 liter aja di situ misalnya. Nah, jaga waktu kita itu mandi itu kepercikannya jangan terlalu banyak sampai ke dalam imbir itu. Kalau kadang mustakmal kena. Kalau imbirnya ganal pian bebuat di situ misalnya drum misalnya, bebuat langsung drum itu kan 216 liter. Itu kurang lebih 2 kulah sudah. Pian bebuat di situ, mandi di situ, naik pian hanya mustakmal banyunya. Yang berbuat dalam drum tadi itu. Kalau banyunya 220 liter sama-sama air. Cara jamak kasar guru kayak apa? Syaratnya dulu dipenuhi. Sembahyang jamak kasar itu yang penting syaratnya dulu. Yang pertama perjalanannya tidak maksiat, yang kedua perjalanannya 2 marhalah yaitu 100 km. Itu syaratnya dulu. Caranya seperti apa? Caranya ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim namanya asar dikerjakan di zuhur. Kalau jamak takhir, zuhur dikerjakan ke asar. Begitu juga dengan isya, itu dikerjakan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Kalau maghribnya dikerjakan ke isya, jamaknya jamak takhir. Nah, perbedaannya ada jamak, ada kasar namanya. Kalau menjamak berarti dikerjakannya 4 rakaat. Kalau taksir jamak kasar itu berarti 2 rakaat, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi nanti ada syaratnya lagi lah. Syaratnya pertama yang utama adalah perjalanannya 2 marhalah dan tidak maksiat. Seperti itu. Yang kedua kalau jamak takdim itu meniatakan sembahyang asarnya yaitu di waktu sembahyang zuhur sebelum salam. Nah, jadi meniatakannya itu sembahyang asarnya itu diniatakan setelah takbir tadi. Itu di mana akan menatakannya? Diniatkan dalam hati salat asar ini kujama dan kukasar di waktu zuhur 2 rakaat dalam hati sebelum salam pokoknya. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir misalnya zuhur tidak bisa melaksanakannya. Nah, itu di waktu zuhur tuh berniat salat zuhur ini kujama dan kukasar di waktu asar walaupun dalam kendaraan. Itulah niatkan dulu, nanti pas waktu asar sampean langsung takbir saja, tidak apa-apa. Takbir maksudnya niat seperti biasa. Kalau tidak diniatkan di waktu zuhur, jamak taksir itu tidak sah, nanti hukumnya qadaan. Oh ya, Mama Iza. Jadi kalau kekanakan itu sebenarnya kita mendidiknya kan ta'adat, harus diadatakan dari umur 7 tahun ya Nabi. Disuruh kita itu sembahyang dulu kekanakan bila 10 tahun dipukul. Tapi kadang menyakiti. Nah, munnya sudah telanjur, sudah tuha itu ngalih menyuruh sembahyang. Nggih. Tapi munnya rajin ya, suruhnya berkawan dengan yang kawan yang baik-baik. Yang ketujuh di pesantren kah, ketujuh ke majelis kah, suruhnya itu berkawan, lihati kawannya pulang, lihati kekawanannya.
Nopa, bolehkah dipotong? Bolehkah dipotong biaya dulu sebelum dihitung nisab zakat padi karena biaya besar dan hasilnya minim? Ya seperti ini Nopala. Apabila kita itu padi tadi, petani tadi, apabila kita itu misalnya dengan tada hujan, itu biayanya adalah 10%, zakatnya 10%. Tetapi kalau kita menggunakan biaya misalnya menyiramnya dengan biaya, itu bukan dipotong lagi, memang zakatnya harus dikurangi menjadi 5% aja lagi. Misalnya kita itu dapat 100 belik kan sampai nisabnya. Nah itu kalau dia tada hujan itu 10 belik kita zakatkan. Tetapi kalau dengan modal tadi, ada yang modal menyiram, ungkus ini, ungkus itu 5 aja lagi zakatnya. Seperti itu. Bukan bolehlah dipotong, memang dipotong. Kalau tidak ketahuan lagi, misalnya ini menyiraminya berapa, tada hujannya berapa, itu potong lagi separuh. Jadi 2,5%, 5% dan 10%. Kalau murni tada hujan 10%. Kalau ada biaya 5%. Kalau ada biaya dan tidak tahu ini biayanya berapa, itu 2,5% saja dikeluarkan nanti zakat padinya. Seperti itu. Dalam kitab Minhajul Qayyim di Madinah. Enggek. Agamada, Masya Allah. Mahramkah dengan anak keponakan? Iya, mahram. Anak keponakan tuh muhrim kita. Iya. Kadalip ya. Yang dilakukan dari gaji kita, Bang, kayak apa guru caranya? Ada ketentuan juga kah? Yang dikeluarkan. Iya, sama. Kalau gaji kita ini kan sekarang ini ada namanya zakat provisi. Itu kalau gaji kita itu mencapai sekitar 80 juta setahunnya. Kalau gaji kita cuma 70 juta, 60 juta, itu kan wajib zakat. Kalau kita itu gajinya 60 juta sedekah aja itu. Sama dihitungnya dengan emas juga, zakat provisi itu. Anak bulik kandai hari ini nah. Setumat lagi. Orang sudah siap kah? Siap. Sudah semua kah? Belum kalau? Belum, belum lagi. Tapi sudah turun semua lo? Misalnya kita begaduhan itik atau ayam dan baunya sampai ke tetangga, apa termasuk zalim? Kalau kada ada izin, makanya pemerintah itu menyuruh kita ini menyuruh minta izin tetangga kiri kanan. Kita itu kalau usaha tadi. Makanya jangan Nabi di dalam hadis kulo artinya kada beriman sempurna orang yang tetangganya tuh kada lepas daripada lisannya, daripada menyakiti lisannya. Guru mon pesapar misalnya juhur berjamaah, imbah tuntung langsung kasar jamak. Asar boleh 2 rakaat, 4 misalnya 4 rakaat dengan orang. Kita kasar menjadi 2 rakaat habis itu. Ada apa-apa. Tapi berniat pian waktu zuhur tadilah sebelum salam sembahyang asar ini ku jamak dan ku kasar di waktu zuhur, seperti itu. Ini anak bulik hari ini adalah muhram keponakan. Amin ya rabbal alamin. Mudahan toko pian berkah. Rahmat Supiani. Masya Allah, terima kasih memberi hadiah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nggih, moram no Pak Guru. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya no Pak. Keponakan kita itu muhrim kita. Artinya kada boleh dikawini. Keponakan tuh kada boleh dikawini. Kada batal wudu. Kalau pakai penglaris di masjid agar semua orang ke masjid boleh enggak? Mantap tuh pertanyaan. Niatnya supaya orang ke masjidan lah, Masya Allah. Boleh lah, supaya orang rajin beribadah. Yalah, penglarisnya apa dulu? Penglarisnya tuh bisa makanan, cepat orang ke masjid, bagi duit 50.000. Bila ke masjid artinya bila sembahyang subuh 50.000, bila sembahyang zuhur 10.000. Nah, tuh penglarisnya ada tuh. Cepat orang ke masjidan.
Waalaikumsalam ya. Di dalam Islam apa hukumnya berbaiat guru? Ya. Tergantung baiat itulah. Baiat itu baiat apa dulu? Membaiat beunjun. Baiat itu kan umum aja. Baiat itu artinya perjanjian. Hingga perjanjian. Ada nang hukumnya lin nafsi, ada li ghairi. Artinya berbaiat untuk diri. Aku berjanji aja sembahyang nih kada bisa lagi ku tinggalkan berjamaah, itu berbaiat dengan diri. Namanya ada juga aku berbaiat setia dengan Rasulullah. Itu ada juga baiatur ridwan kan, seperti itu, perjanjian. Baiat itu perjanjian. Hingga tadi tergantung mashar lah, tergantung apa yang dibaiatkan. Aku mau ikuti ikam beunjun siang malam ya, bini telantar tuh haram berarti baiatnya. Tergantung baiatnya. Insyaallah. Anjing tuh haram lah amun tapingkut awaknya. Anjingnya tuh kan apa namanya, mun tapingkut awaknya haram lah. Mun tapingkutnya kada haram kalau tapingkutnya. Anjingnya tuh kada haram bila kita tuh memakan anjingnya hanya haram. Amun tapingkut itu lalu timbul hukum najis. Amun tapingkutnya kada apa-apa aja tapingkutnya. Japainya misalnya haram lah menjapai anjing, kada haram menjapai anjingnya. Cuma kalau kita menjapai anjing itu lalu timbul hukum namanya karena najis. Nah, lalu timbul najis mughaladzah namanya, najis yang berat. Kalau kita memegang kada apa-apa ya, memegang sebenarnya lah kada apa-apa. Binatang tuh dipegang, binatang yang haram dimakan misalnya dipegang harimau, kada apa-apa aja. Yang menjadi masalah tuh hukum setelah kita memegangnya itu. Tapingkut awaknya aja. Yang menjadi masalah tuh aralah setelah kita memegang itu yang menjadikan hukum. Ada hukumnya. Yaitu cara bersucinya. Kalau agar ini di hotel mana, Madinah atau Mekah? Di Madinah. Sudah nopa tadi ulun jawabkan. Bergerak terus. Nggih Nurjana. Dia mulai laparnya. Oh ya, Kaigen Serang Banten, Masya Allah. Oh ya, Masya Allah Kagan. Enggak di mana? Di Madinah apa di Mekah sudah? Bujurkah dulu belajar tasawuf itu harus berguru, amun datang ke majelis termasuk begitulah. Kita harus tahu membedakan ilmu tasawuf itu apa sekarang. Tasawuf itu. Ilmu tasawuf itu beda dengan ilmu hakikat lah. Ilmu hakikat, ilmu tasawuf itu beda. Ilmu tasawuf itu artinya ilmu yang membersihkan hati. Tasawuf itu. Nah itu ilmu tasawuf itu yang membersihkan iri, dengki, hasad, takabur, itu tasawuf termasuknya. Termasuk ilmu tasawuf. Seperti itu. Itulah ilmu tasawuf. Wara, juhud, itulah ilmu tasawuf itu. Jujurkah belajar ilmu tasawuf itu harus berguru? Iya mesti berguru. Berguru memang harus berguru. Kalau kada berguru kayak apa mengetahuinya, bagaimana menghilangkan ujub, bagaimana menghilangkan takabur, bagaimana menghilangkan riya, itu kan mesti berguru. Masih berguru. Amun datang ke majelis termasuk begitulah. Ya, masuk ke majelis itu termasuk sudah mengamalkan tasawuf sebenarnya. Kenapa? Karena orang-orang yang duduk di majelis itu adalah orang-orang yang tawadu, yang mengaku bahwasanya dia kurang ilmu. Itu sudah mengamalkan tasawuf namanya sebenarnya, cuma tidak sadar. Karena orang-orang yang kada bertasawuf itu artinya orang yang merasa berilmu. Kalau merasa berilmu lalu dia kada mau hadir ke majelis, itu berarti kada bertasawuf dia. Tasawuf itu sebenarnya merendahkan diri, bisa merendahkan diri, merasakan diri fakir, merasakan diri kada hebat, merasakan diri kurang. Itu tasawuf, itu pengamalan tasawuf tuh seperti itu. Jadi kalau orang duduk ke majelis itu sudah orang hebat,
Orang hebat artinya dia merasa kurang, merasa tidak berilmu, itu mengamalkan tasawuf sudah. Jadi bedalah ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu beda. Nah, orang untuk mencapai ilmu ma'rifat itu belajar tasawuf dulu, membersihkan zahir dan batin. Membersihkan artinya cara beribadah zahir bagus, habis itu batinnya dibaguskan, baru dia masuk ke dalam ilmu ma'rifat bisa. Jadi kalau dia tidak melewati ilmu tasawuf kada bisa ma'rifat, karena hatinya belum bersih, zahirnya belum bersih. Itulah itu termasuk itu. Jadi dipahami dulu maknanya itu. As-sadaqatu tadfa'ul balaja, tadfa'ul gadabur jabbar. Nah, ini termasuk yang memadamkan api neraka itu banyak bersedekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Rantai emas dari langit masih adakah? Masih. Semoga selamat di sampai rumah lagi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Oh, dari Balangan. Saya dari Lamandau. Kucing Bahira di teras ulun tiap hari. Apalagi pelapun berdosalah. Apa tuh? Kayak apa guru mun kucing Bahira di teras ulun tiap hari, apanya tiap hari? Apalagi pelapun berdosakah? Apanya pertanyaannya bang? Apanya pertanyaan pian berdosa tuh apanya, memukul kah apa? Pas Sapar mana Abdal gurunya sembahyang kasar lawan tamam. Iya, Syahrun. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, kalau kita musafir dan jaraknya pas dua marhala dan tidak maksiat, maka sebahagian ulama mengatakan ini yang sahihnya dulu. Kalau musafirnya itu adalah kita mengambil menjamak, mengkasar, karena itu adalah rukhsah dari Allah Ta'ala. Jadi yang abdalnya ulama mengatakan mengambil yang rukhsah, yaitu mengkasar. Yang kedua, apabila kita sudah sampai di tempat tujuan, kan boleh kita mengkasar 3 hari. 3 hari kan masih mengkasar selama sampai tujuan tadi. Nah, itu ulama ada berpendapat bahwasanya apabila dia tidak sibuk, itu lebih baik tamam. Ada juga yang mengatakan tetap dikasar, karena ini tetap alasannya sama, yaitu mengambil keringanan bonus dari Allah Ta'ala. Jadi pian ambil aja yang mana. Pian hendak sukanya mengkasar. Kalaunya sukanya tamam. Karena kedua pendapat itu, ulama keduanya itu sama-sama mengatakan afdal. Tetapi yang kebanyakannya kalau waktu masih dalam perjalanannya itu tetap mengambil rukhsah, mengambil yang mengkasar. Karena apa? Karena itu keringanan dari Allah Ta'ala. Itu bonus. Nah, kecuali sampai misalnya 2-3 hari santai aja, wah lebih baik tamam, ya tamam ya, enggak apa-apa. Keduanya pendapatnya ada. Pajak MPWP termasuk zakat lah guru. Iya. MPWP itu kan zakatnya bayarnya kepada pemerintah, sedangkan zakat itu dibayarkan kepada fakir dan miskin. Jadi pajak saja, zakat saja. Bisakah ulun meniatakan zakat kepada pemerintah itu? Kada bisa. Kenapa? Karena siapa yang menerimanya. Jadi MPWP itu tetap aja hukumnya pajak. Zakat, karena zakat itu yang menerima harus adalah orang yang berhak, diantaranya fakir miskin. Nah, mu'allaf, gharim, dan sebagainya. Itulah. Jadi MPWP itu ulun nyatakan zakat guru banyak benar aja. Kada bisa, karena zakatnya MPWP kan setiap bulan. MPWP setiap bulan bayarnya, sedangkan zakat itu adalah nisabnya setahun dan sampai nisab. Yang kedua, apakah itu termasuk zakat perdagangan atau kada? Kalau zakat perdagangan boleh per bulan bayarnya. Kalau kada termasuk zakat perdagangan, berarti kada masuk zakat. Jadi banyak ikhtilafnya berarti masalah zakatnya itu MPWP itu. Walhasil itu kada zakat, kada dihukumkan zakat. Kada dihukumkan zakat karena penerimanya bukan orang yang berhak, mustahik namanya.
Salam Bapak Tuhan mantan Jambi inggih, Masya Allah, mantan Jambi. Lagi di mana Piang? Amin, lagi di Madinah. Minta pandangan tentang posisi pendamping gaib dalam perjalanan spiritual target. Iya Zero. Minta pandangan guru tentang posisi pendamping gaib dalam perjalanan spiritual tarekat. Yang utama itu sebenarnya murabi mursyid kita, bukan yang pendamping gaib itu tidak ada. Nah, apabila orang itu punya murabi mursyid, kita ini kan dalam dibimbing murabi mursyid itu dalam menjalani itu pasti ada nanti kita tembus, maksudnya itu mengalami perjalanan di mana kita itu masuk ke dalam alam, di mana alam yang terbuka futuhat itu diantaranya adalah kita tuh terbukanya alam arwah. Nah, di situ kita kadang ketemu dengan datu-datu kita, datang orang-orang dulu, guru-guru dulu, itu bisa ketemu. Tapi itu bukan sesuatu yang artinya membimbing kita kada. Tidak, nanti itu cuma ujian dari Allah Ta'ala. Waktu itu kita dibukakan, karena waktu kita itu mesra dengan alam, maksudnya kita itu waktu dalam keadaan kita itu istighraq, itu kadang terbuka yang seperti itu. Terbuka alam yang tidak bisa dilihat orang, kita melihat. Yang tidak bisa ditemui orang, kita ketemu. Itu dalam keadaan istighraq. Yang utama itu adalah dari murabi kita Zero lah. Minta pandangan tentang posisi pendamping gaib dalam kada. Jarang biasanya itu. Kalau terbuka iya, kalau terbuka guru kita aja yang membimbing. Jadi kalau ketemu misalnya ada ketemu di waktu kita menjalankan suluk itu ketemu, misalnya ketemu yang tadi, misalnya yang Jarfian ada khadam pendamping itu, pian ceritakan aja dengan guru pian, dengan guru pembimbing murabinya, seperti itu. Nah, sebahagiannya ulun padahkan tadi itu biasanya itu biasa aja ketemu itu biasanya, terbukanya itu biasa ya. Oh iya Kak Hairul, tanggal 18 adalah Masya Allah. Nggih. Bahul wan lah guru. Apa itu tak berdaya? Umpat betakun guru, amun sudah paham mengerti siapa aku, perlu bahuwalan lah guru. Kada perlu lagi bawalan. Nggih lagi umrah widudu, Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Masya Allah. Iya. Ciptaan Tuhan kada ada yang haram, tapi dalam pandangan fikih, pandangan hakikat beda lah. Jadi jangan kita itu osir lah memandang itu satu, ada karinah-karinahnya, Jadi jangan kita memandang ini dalam ilmu hakikat saja, jangan. Artinya memandang binatang ini haram dimakan, ya secara fikih haram dimakan. Ini disentuh ada hukumnya, itu fikih yang mengaturnya. Jangan kita mengharamkan, yaitu pandangan hakikat nanti beda. Pandangan hakikat, jangan orang yang ahli fikih dipandang dengan hakikat, kada bisanya. Jadi ada perbedaan dari pandangan hakikat dan pandangan syariat itu ada. Jadi kalau kita itu jangan, misalnya orang mengatakan ini haram misalnya, ya memang haram secara hukum fikih. Nah, tapi dalam pandangan hakikat kita diam aja. Karena tidak ada yang dijadikan Allah Ta'ala ini yang sia-sia, benar. Ada. Itu benar. Tapi sudut pandangnya, maksudnya sudut pandang kita. Kalau mudahan Mas John, Masya Allah, Mas John. Orang beribadah berpulang ke rahmatullah. Nah, pulangnya itu kemana lah guru? Iya. Al-Fakir, iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi di dalam kitab itu disebutkan lah,
Di dalam kitab hikam disebutkan jadi sidin, dua macam orang itu akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Cara bertemu dengan Allah Ta'ala, satu yaitu bertemu secara hisi, mati dengan sebenarnya. Yang kedua secara hakiki, sebenarnya. Nah, bertemu dengan Allah Ta'ala yang secara hisi, secara nyata ini yaitu kita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kembalinya kemana? Nah, kembalinya ini banyak beberapa hadis yang mengatakan, misalnya seperti orang yang banyak hutangnya itu rohnya mu'allakun bainas samai wal ardi. Ada juga orang-orang syahid, yaitu ditaruh rohnya itu di dalam paruh-paruh burung-burung yang hijau. Ada juga yang di dalam di sungai darah. Macam-macam, ada yang dibuat di dalam kendi sampai hari nanti dibangkitkan. Itu menurut hadis lah seperti itu. Ada juga yang meriwayatkan bahwasanya kita ini tetap aja di dalam kubur itu, dikembalikan roh kita di dalam kubur sampai menunggu hari kiamat nanti. Wallahu alam. Nah, itu. Seberatan itu adalah rahmat Allah Ta'ala seberatan itu. Enggih Rusmiati, sama-sama. Asmarul, membesarkan nur dalam setiap detik dan setiap menit, ya. Dimusahadahkan, dimesrakan, dirasamkan, dimesrakan. Itu caranya seperti itu. Enggih. Kalau sudah masuk ke situ kita harus pakai murabi, pembimbing. Enggih lah. Nah, caranya seperti apa? Nah, seperti ulun ini. Biasanya ulun lihatin. Nah, caranya dengan diri kita seperti ini. Nah, seperti kurma ini. Nah, ini namanya kurma namanya. Nah, pian melihat ini kurma itu yang mana yang kurma? Yang di atas ulun sentuh kah kurma, atau yang berwarna, atau bentuknya ini kah kurma, atau yang di dalamnya itu kah kurma? Itu caranya supaya jangan lepas dan bisa membesarkan itu. Jadi seandainya satu ambil sedikit, itu kurma juga namanya. Ulun buka di dalam, itu kurma juga namanya. Nah, ulun sentuh, itu kurma aja. Nah, kayak itu juga cara kita membesarkannya, itu memesrakannya itu. Jadi kada bisa lepas kita itu dari itu. Seperti itu. Jadi walaupun bentuknya apapun, dimanapun, kayak apapun, tersentuh apapun, terlihat apapun, terasa apapun pada diri kita ini harus kita rasakan itu. Itu nanti baru timbul membesarkan kalau sudah terjali. Itu namanya baru memusyahadahkan, namanya memesrakan. Nanti kalau dia sudah mesra baru pian tahu kebesarannya, baru bisa membesarkannya. Artinya membesarkan tuh yaitu memesrakan dulu, nanti timbul kebesarannya. Asrullah. Jadi berbeda asrul muhibbin lah. Kalau kita membesarkan itu, membesarkan nur itu, berarti kita dalam tahap musyahadah namanya. Mengagumi, kita bisa melihat, rasakan itu, kita bisa mendengar, rasakan itu membesarkan. Namanya memesrakan namanya. Memesrakan namanya. Tapi kalau sudah mesra itu timbul besarnya sendiri. Kita hilang. Yang membesarkan hilang, yang timbul adalah yang dibesarkan tadi, yang diagungkan tadi, yang dimesrakan tadi. Seperti itu. Tapi awalnya itu dulu. Nah, itulah kita melihat orang, wah bagusnya orang ini, bagusnya orang ini, itu namanya membesarkan. Nah, kita bergerak berdiam, melihat, mendengar, itu bagusnya. Rasakan bahwasanya itu yang bergerak, itu yang berdiam, itu yang dirasa, itu yang itu yang dirasakan nur tadi itu. Nanti sudah dia itu hilang, membesarkannya itu hilang, timbul kebesarannya. Nah, itu namanya mesra sudah namanya. Tajali namanya itu. Di Banjar tinggal di mana? Di Banjar ulun di Lamandau. Punduknya di Lamandau. Dia anak-anak yang mau banyak lagi. Ciptaan Tuhan, tolong jangan dinajiskan Pak Ustadz. Iya, ulun naikakan pian supaya pian tahu cara menajiskan dan tidak menajiskan hukum fikih. Salah. Bukan menajiskan. Hukum fikih lah yang menajiskannya. Masalah hukum kita tidak, pandangan pian. Sampian harus mengerti pandangan fikih. Semua ciptaan Allah Ta'ala termasuk tahi. Apakah tahi kada ulun sebutakan najis? Makan pian. Kan ada hukum itu, ada fikih, ada ilmu hakikat namanya. Kalau tahi kambing, tahi anjing pian kada disebutkan najis, sama hukumnya dengan anjing juga. Kita kada menajiskan.
Kalau pandangan kita hakikat, pandangan kita syariat, itulah wah susah pian membiasakannya. Pian harus membedakan ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Makanya adalah Nabi itu diutus diutami makarimal akhlak, mensempurnakan akhlak dengan Allah Ta'ala, mensempurnakan akhlak dengan makhluk, termasuk di situ hukum-hukum. Itu harus paham pian. Anjing itu ciptaan Tuhan, tolong jangan dinajiskan Pak Ustaz. Iya, tahi sama ciptaan Tuhan juga. Itu kawala pian mengatakan tahi kada najis, lauk makan pian. Itu pian harus bisa membedakan. Ada yang hukum ini boleh, ada yang tidak boleh. Makanya ittaqullah aja mastata'tum. Yalah. Apa arti ittaqullah itu? Imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi. Ada yang dilarang, ada yang disuruh. Mencuri dilarang. Makan yang tidak halal dilarang. Makan najis dilarang. Berarti hukum. Itu hukum. Jadi kalau pandir masalah hakikat, ya fadhol silahkan pandir hakikat. Silakan. Masya Allah, Udi Baharu Rizki, Bangil, Masya Allah. Masya Allah. Guru, amun kita banyak rezeki, wajibkah menapakahi kawitan? Bukan wajib, tidak banyak rezeki sama aja menapakahi kawitan itu. Kewajiban kita berbakti lawan orang tua itu. Dimana pian doakan ngoro di Madinah lagi di Madinah. Jelaskan, pernah mimpi guru sekumpul di suatu sungai, tak berkata-kata apa-apa. Ya bagus, kalau ketemu orang wali, ketemu orang alim itu bagus. Al ulama warasatul anbiya. Tanda-tanda kita mau bermimpi Nabi biasanya awal-awalnya dulu bermimpi orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Khalifahnya dulu kita ketemu. Insya Allah nanti ketemu. Di anak-anak tunggu di Lamandau, Kalimantan Tengah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam 4 mendengar. Sama-sama. Guru, doa penyembuh sakit mata kayak apa? Iyalah. Iya. Orang yang orang yang waktu ajan itu kan ada orang mengatakan la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aja. Itu kita itu disunatakan mengucup. Inilah. Marhaban bika ya habibi qurrata ayun ya Rasulullah. Itu diusapkan 3 kali. Itu salah satu adalah obat untuk sakit mata. Yang satu, bacaannya itu ada 2 di dalam kitab Tanihul Qaul disebutkan dia marhaban bi zikrillah qurrata ayun ya Rasulullah. Ada yang seperti itu. Ada juga marhaban ya habibi qurrata ayun ya Rasulullah. Seperti itu. Itu. Yang kedua ada juga amalan yaitu bacalak mata di malam hari. Itu untuk sakit mata, bisa juga ampih. Yang ketiga yaitu kalau di bulan Muharram 10 Muharram kita itu disunatakan bacalak mata. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang bacalak mata di 10 Muharram itu tidak akan pernah sakit matanya setahun penuh. Wallahu alam. Didatangi naga, kada tahu lun. Kalau termimpi didatangi naga. Kada tahu didatangi apa, kada tahu aja. Ada waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun tampimpi basah disengaja dan tidak disengaja. Kayak apa tuh disengaja? Amun tamimpi basah disengaja. Kada ada mimpi itu disengaja. Kecuali dikelakukan sengaja dan tidak disengaja. Kada apa-apa kalau tidak disengaja. Itu memang temimpi. Ini mau disengaja tuh kada temimpi, mahayal namanya. Jam berapa di sana? Di sini jam 8.41. Orang yang masih terhijab enggak bakal ketemu jalan Tuhan. Orang yang terhijab. Tapi orang merasa terbuka hijab, itulah orang yang terhijab. Osirlah, perlu pian tahu. Orang yang masih terhijab enggak bakal ketemu Tuhan, jalan Tuhan, itu benar. Tetapi orang yang merasa dia itu terbuka hijab, itulah orang yang terhijab sebenarnya. Paham pian kira-kira kata-kata ulun? Kalau pian merasa terbuka hijab, merasa futuhat, nah itu berian kada terbuka hijab. Assalamualaikum guru, pernah bermimpi abah guru sekumpul apa bagus pokoknya. Kayak apa kabar pian Dima? Bagus, alhamdulillah hari ini. Maksud ulun menyendiri guru di hutan atau di kamar.
Eh, Ntar dulu lah. Iya. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya tuh apa itu? Tidak berdaya tadilah. Menyendiri apa ya? Pertanyaan pian lah. Nanti ulun lihati pertanyaan pian apa menyendiri di kamar. Kalau salah duduk kayak apa posisi tangan saat rukuk dan sujud? Iya. Badar. Kalau kita sembahyang duduk itu kada bisa sujud, kada apa-apa. Kita sujudnya membungkuk, lebih membungkuk daripada rukuk. Tapi kalau bisa sujud, sujud aja. Artinya di antara sembahyang itu yang kita mampu, misalnya sembahyang duduk, itu kalau dia mampu kita sujud, sujud saja. Ini. Kalau sembahyang sunat itu disunatakan waktu sujudnya menghadap kiblat, walaupun dalam keadaan duduk. Kan duduk, misalnya sembahyangnya duduk, sembahyang sunat itu sujudnya seperti biasa aja sujudnya. Begitu juga dengan sembahyang fardu. Kalau dia mampu sujudnya, misalnya sujud aja. Cuma berdiri aja yang tidak mampu misalnya. Atau rukuk tidak mampu. Nanti waktu rukuknya biar aja membungkuk sedikit. Tapi sujudnya mampu, ya sujud aja. Ada apa? Duduknya seperti apa? Duduknya seperti duduk tawarruk. Duduk iftiras, duduk tahiyat awal. Seperti itu. Jadi kalau dia mampu sujud aja. Enggak, rukuknya tidak mampu kan harus berdiri. Nah, rukuknya dibungkukkan sedikit, nanti sujud aja. Seperti itu. Sama dengan orang sembahyang fardu misalnya. Mampunya tuh 1 rakaat saja yang berdiri. Nah sisanya 2 rakaat, 3 rakaatnya misalnya tidak mampu, duduk aja. Tapi waktu sujudnya mampu, dia sujud aja. Nah apa? Ini beda dengan orang itu misalnya tidak mampu sujud sama sekali. Nah itu paksa dia sujud lebih bungkuk daripada rukuknya. Posisi tangannya seperti apa? Enggak apa-apa di lututnya, enggak apa-apa. Enggak perlu ditaruh di bawah misalnya, enggak apa-apa. Ini. Yang menjadi masalah itu adalah isarahnya lebih bungkuk, itu aja. Nah. Supaya syahadat kita sah, minta halal minta rida. Nah orang kada hafal lah itulah orang nak mengucapkan. Habis itu meyakinakan, apalagi lah. Ini orang kada tapi hafal itu. Ini apa namanya? Kada hafal apa ya namanya lah, yang mengucapkan 2 kalimahnya, yang mengucapkan meyakinakan ma'ikatakan. Itulah. Namun jatuh paling itu atau yang beda pada itu atur aja. Ini adalah apa namanya itulah namanya. Ya itu tadilah seperti itulah umumnya seperti itu. Guru semoga amin ya rabbal alamin. Guru kayak apa amun orang menyentuh anjing, ada yang madahkan boleh mun sama-sama kering. Iya benar. Kalau sama-sama kering itu kada najis mughalazah. Kalau dia basah itu baru najis mughalazah. Kenapa alasannya? Karena merasap dia. Itu yang menjadikan dia itu najis mughalazah. Kalau nya sama-sama kering kada apa-apa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ica, waalaikumsalam. Ica Story sana. Sekarang pian di mana? Ulun di Madinah. Besok insya Allah di Jakarta. Lebihnya Maria borok. Nah kada tahu tuh. Lebih mana burak lawan terumpah Nabi. Masalah ini.
Minta doanya agar ulun bisa berumrah, amin ya rabbal alamin. Sana Jantur Kaltim, waalaikumsalam. Metera Jepang, masya Allah. Yang ada hukum-hukumnya ada juga. Yang ada hukumnya ada juga. Amin ya Allah, Allah ular pucuk. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa akhir daripada segala ilmu? Mohon penjelasannya. Merasa tidak punya ilmu. Akhir daripada ilmu itu merasa tidak mempunyai ilmu lagi. Merasa tidak mempunyai ilmu itu akhir daripada orang punya. Syariat tetap syariat, hakikat tetap hakikat. Ya, iya. Salah. Kelihatan menunggal syariat ini. Wah, Ustadz Fauzan, masya Allah. Apa agar hilang penyakit hati ini? Tawadu. Ini tawadu. Tawadu tuh husnujan, masuklah. Jadi kalau orang hendak ada bisi penyakit hati, iri, dengki, tawadu aja. Tawadu itu dua, ada tawadu secara syariat, ada tawadu secara hakikat. Nah, tawadu secara hakikat tuh orang yang sudah tajalli, itu pasti hilang penyakit hatinya sudah. Itu tawadu yang secara hakikat itu sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala, itu hilang penyakit hatinya seberataan. Kalau tawadu yang biasa itu bisa jadi tatawaduan, bisa tawadu sebenarnya bisa untuk mencapai tawadu yang hakiki tadi. Jadi tawadu hakikat dulu, tawadu syariat dulu untuk mencapai tawadu yang hakiki yang sebenarnya, yaitu tajalli tadi. Nah, bila sudah itu bisa, berarti orang itu hilang tuh penyakit hatinya. Nah, karena sifat tawadu itu melihat orang misalnya sugih, merasa dia fakir, melihat orang mulia, merasa dia hina, melihat orang beribadah, merasa kurang beribadah. Nah, itu hilang penyakit hatinya, merasa dia harap beribadah kurang, merasa kurang beribadah, memperbaiki ibadahnya. Nah, itu hilang penyakit hatinya nanti. Seperti itu. Nah, itu tawadu zahir itu membawa kepada tawadu yang hakikat. Nah, hakiki tawadu yang hakiki itu berarti sudah tajalli. Jalannya itu seperti itu. Jalannya namanya. Jalannya seperti apa? Yaitu husnujan. Lawan tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, itu jalannya tawadu itu adalah husnujan dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Artinya ridho dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala dan tidak bersangka buruk dengan segala makhluk dan yang menjadikan segala khaliknya. Nah, itu bisa tuh mencapai tawadu yang hakiki. Bahiburan tiktokan tulung jawab gurulah iki manyamburu benar. Laki menyamburu. Iya, padli malah. Bertiktokan ini kan tergantung kita aja. Kalaunya manfaat. Tinggi, kalaunya kada. Seperti itu. Jadi tergantung kita aja memakainya kayak apa. Kada. Dimasrakan atau menroh dan jasad dalam perumpamaan bahasa seperti dikawinkan kada. Dirasakan. Kalau dikawinkan itu seolah-olah kita ini menyatakan luar dan dalam. Kada. Kata-kata aja zahir dan batin ya kada. Dipandang kayak ini jana. Dipandang kayak ini. Dirasakan. Pian misalnya menghayalakan, membayangkan anak pian ada. Kayak itu aja. Membayangkan misalnya pian ini adalah abah pian, seperti itu aja. Ini sampai benar pian menjadi abah pian anjung. Nah, itulah. Misalnya pian ini penggemarnya Ronaldo, rasakan jadi pian tuh Ronaldo. Begitu juga mesrakan roh tadi dengan Nur Muhammad misalnya. Rasakannya kayak itu aja. Permata hitam masalah.
Lebih mulia mana? Oh, sudah ulunnya. Guru 4 batakun ulun ada mendengar bujurlah roh kita ini itu hakikatnya Nur Muhammad. Iya. Masih banyak lagi tingkatannya. Ini jahir kita ini Nur Muhammad. Maksudnya jahir kita ini adalah mazhar kenyataan daripada roh. Roh itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Arti kenyataan tuh mazhar, bukti. Kita ini bergerak berdiam ini bukti ada roh. Roh itu tidak ada kecuali ada Nur Muhammad. Seperti itu. Artinya gerak dan diam kita ini adalah kenyataan daripada roh. Artinya kalau mati kada bisa bergerak, kada bisa melihat. Sedangkan roh itu tidak ada. Artinya panakkan roh itu pada Nur Muhammad. Berarti yang bergerak, berdiam dan mendengar kita ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak ada kalau kada ada mazhar daripada af'al Allah Ta'ala. Artinya Nur Muhammad itu tidak ada kalau kada dijadikan Allah Ta'ala. Berarti memusyahadakan Nur Muhammad, memandang Nur Muhammad pada gerak dan diam kita ini sama dengan memusyahadakan af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Di mana letaknya? Meliputi seluruh alam. Ruhul akwan, hayatul akwan, seberataan. Kada bisa lepas. Kada bisa kita itu lepas. Meliputi itu artinya kada bisa lepas. Bergerak, berdiam kita di dalam gerak kita itu kada lepas daripada Nur Muhammad tadi itu. Itu namanya, berarti itu cara memasrakkannya. Ya berarti itu korwing lah. Paham guru. Lebih mulia. Pian di Madinah kalau lagi umrah mudah amin ya rabbal alamin badar inggih. Minta amalan yang bagus apa guru? Yang nyaman pian baca. Tun berkisah. Nur Jannah ulun pernah bermimpi melihat tulisan Arab di langit yang begitu indah bagus. Bagus pokoknya bila bandang langit itu bertulisan ke apa bagus. Amalan apa agar hilang penyakit hati? Ya tawadu tadi. Tawadu itu perlu dipahami lah. Tawadu itu seperti ulun jelaskan tadi. Fadli ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru amalan apa agar hilang penyakit hati? Ya tadi sudah ulun jelaskan. Tawadu zahir, tawadu batin. Seperti apa ayat 1000 dinar nah itu baca aja adalah Umayyatakillah ya jalur makhraja wa yarzuqu minhu isulaya tasib itu baca. Guru, kenapa yuk jadi ada perintah sembahyang? Iya, supaya kita membuktikan bahwasanya kita itu seorang hamba yang taat, membuktikan ketaatan. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita di dunia ini untuk diuji. Lalu diberi kita itu ujian yang baik, yang buruk, ketaatan dan kemaksiatan, yalah. Nah, itu diperintahkan sembahyang. Untuk apa? Membuktikan ketaatan kita lawan Allah Ta'ala, membuktikan kita hamba. Itulah. Nah, itu. Wallahu a'lam lah. Kayak apa pendapat guru orang nang kada suah sembahyang seumur hidupnya? Kenapa inya sembahyang? Karena apa itu Ahmad? Mudahan pian panjang umur sehat amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam hadir. Salam minta doanya guru. Enggih sama-sama. Mudahan ulun sehat kau berjalan. Makasih masyaallah Mama Ija amin. Bujurkah bagawi di bank itu riba? Allah alam lah. Cuma kalau yang riba itu kan termasuk bilanya dikatakan orang itu termasuk riba. Di situ gawian misalnya bank konvensional itu termasuk riba, termasuk yang mencatat, yang macam-macam. Ada beberapa orang itu maksudnya orang yang menyiapkan, yang menunjukkan, yang membantu di situ ada termasuk orang yang bersekongkol dalam keribaan itu. Allah alam lah. Kada bisa kita menjelaskan orang. Ini doakanlah ulun kawajarah ke makam amin ya rabbal alamin. Fadil guru minta doa mudahan kawatulak umrah juga amin ya rabbal alamin. Batitukan laki kada sarik. Ulu sidin tahu aja seorang kada napa-napa. Guru bujurkah bagawi bank itu riba? Ya tadi seperti ulun jelaskan tadi. Guru lebah setiap subuh, lembah subuh Jumat itu masuk rumah pertanda apa? Lebah. Nah kada tahu ulun lah wanita tangguh. Ya salah.
Guru doa apa biar laki itu mau taat lawan perintah Allah Ta'ala. Doakan aja dulu lah. Adilah ini. Suruhnya berkawan. Berkawan dengan orang majelis. Berkawan orang yang baik-baik. Ini mau tuh kena. Ini. Atau pian ketujuh bilang wadah guru-guru. Kita bilangan wadah guru anu tuh. Bilangan wadah guru anu tuh. Jadi sidin kita nasihati. Ini biar kadi dinasihati kalau berkunjung dengan orang saleh itu ada berkahnya. Kenapa? Ada hadis Nabi kan, barang siapa jarah kepada orang nang alim sama dengan jarah dengan aku, kata Nabi. Barang siapa sekedudukan dengan orang alim maka ini itu sama dengan sekedudukan aku di dunia. Nah itu berarti kan kita itu misalnya laki ini kada taat atau bini kada taat. Rancaki bawa bilang kepada orang nang alim tadi, karena berkatnya itu ada. Berkatnya. Karena sama-sama pada hakikatnya duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah. Orang yang duduk di anak itu ada berkahnya. Niatkan aja, pahamilah. Niatkan aja majelis kita mujakarah, bukan majelis. Mujakarah niatkan artinya intifa, yang baik-baik kita ambil manfaat. Roh tanpa jasad kelihatanlah. Ada orang itu rohaniyahnya yang dijadikan secara rohaniah tapi jasad kada. Seperti malaikat rohaniyahnya. Bagi orang yang punya roh yang tidak dijadikan jasadnya, dia melihat akan dirinya. Dirinya berupa roh, berupa cahaya. Kalau dijadikannya cahaya. Kalau kita ini di dalam kitab hikam disebutkan adalah sepaling tinggi derajat. Roh kita ada, jasad kita ada. Paling tinggi derajat. Ada roh, ada jasad, ada akal. Nah, di dalam kitab hikam itu artinya paling tinggi kita ini derajat, supaya kita tahu kadar derajat kita ini di sisi Allah Ta'ala. Artinya lebih tinggi daripada yang lain. Makanya kalau manusia ini kalau dia mulia, lebih mulia daripada malaikat. Dalam artian kedudukannya itu. Seperti itu. Karena apa? Karena dia dikendalikannya nafsu, macam-macam dikendalikannya. Seperti itu. Di Madinah jam 9 nggih kurang semenit. Oh iya kah? Masya Allah. Rimbang, Masya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Ical, Masya Allah, mudahan cepat ke sini lah. Siang guru bolehlah gabung. Kayak apa ulun nih awam kada tahu ilmu. Enggi sama-sama nih teh, ulun kada bisa juga. Adakah salawat pulus? Husnul ini. Sebenarnya salawat itu semuanya adalah salawat itu tajlibur rezeki lah. Salawat itu semuanya adalah mendatangkan akan rezeki. Tergantung kita aja membacanya. Innamal a'malu binniyat. Mau salawat pulus itu banyak ya orang bari salawat pulus. Macam-macam salawat pulus itu. Cuma intinya niat kita itu nah. Setiap salawat itu sebenarnya tajlibur rezeki, mendatangkan rezeki. Baik kesehatan karena zahir ataupun batin. Siwatlah setur umrah lewat Bangju aja termasuklah. Nah itu kalanya mudarat lah itu menyimpan di rumah kada bisa kita mengantarnya, itu namanya kita menitip saja, menitip. Ya itulah jar Nabi itu, kita ini kalau kada bisa karena riba itu karena debu riba itu pasti itu termasuk debu ribanya, debunya. Jadi kada bisa lagi kita berhindar sekarang ini menyimpan duit di rumah kalau hilang mudarat lalu disimpan di bank. Kada ada merampok, tuyul merampok. Nah itu itu. Jadi orang sekarang ini kita itu apalah, mungkin di dalam fikih itu ada namanya kemudahan lah, tasyirnya ada. Nah, itu kemudahan. Kenapa? Ya itu karena mudarat tadi, memandang yang mudarat tadi. Melihat ibadah.
Woi amang, masya Allah amang. Kai kakai. Kelewit. Wah salah. Kita kada membahas habis lah. Kemana ku hendak umrah? Ustadz, mamaku hendak umrah. Inggih, mudah-mudahan bisa ke sana. Mudahan ulun selalu istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Isnaniyah. Waalaikumsalam Ical. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Ical. Masalah. Amin. Murjani terima kasih doanya. Sehat kah? Nggih, sehat Cal. Masalah. Apakah rugi bila istri tu punya suami kada berilmu agama dan tidak salat? Apakah rugi bila istri? Sebenarnya menyikapinya aja lah, Fadlil NW lah. Menyikapinya kita itulah. Menyikapi maksudnya sudut pandangnya. Apabila kita itu misalnya punya istri tapi kada berilmu, lalu kita itu mendidiknya sehingga dia menjadi ilmu, maka itu berkah yang luar biasa. Artinya kita itu dapat pahala yang besar, bisa mendidik istri sampai kepada jenjang dia mempunyai ilmu. Dalam artian tahap kewajibannya terhadap kewajiban dirinya, dia bisa dengan ilmunya ada dengan sebab kita mengajarinya. Nah, itu sudut pandang yang baiknya. Begitu juga sebaliknya dengan istri punya suami tadi. Kalau istrinya bisa mendidik, jangan gengsi suaminya belajar dengan istrinya sampai mengerti paham kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya. Yang utama kewajiban sembahyang misalnya itu dipelajarinya walaupun dengan istri. Nah, itu berarti istrinya beruntung. Kalau suaminya tadi istrinya sampai alim dididiknya, itu dia juga beruntung. Tetapi sebaliknya kalau istrinya misalnya alim, suaminya alim tapi tidak mendidik itu istrinya yang tidak alim atau suaminya tidak alim, nah itu sudut pandangnya kan berbeda, jadi rugi jadinya. Seperti itu. Jadi tidak ada kata rugi atau apa, enggak, cuma kita menyikapinya seperti apa. Amin ya Allah ya rabbal alamin najwa. Kabul hajat kita atau kumpulan barataan bisa beribadah di sana. Amin ya rabbal alamin. Ical masalah. Amun orang kada bisa apa-apa kayak apa bah. Ini dalam artian kada bisa kayak apa-apa dulu. Ini kada bisa apa-apa seperti apa. Maksudnya tidak bisa seperti apa-apa itu seperti ini. Ada orang yang mu'alaf, lalu dia tidak bisa apa-apa sembahyang, tidak bisa. Ya semampunya dia beribadah. Dalam beribadah itu semampunya. Seperti itu. Kalau dalam artian orang itu tidak bisa apa-apa untuk beribadah. Ini artinya beribadahnya semampunya seperti orang mu'alaf. Seperti orang yang mu'alaf misalnya. Nah, selama belum ada orang yang mengajarinya, maka dia tidak berdosa mengerjakannya. Kewajiban-kewajiban itu. Ini artinya kerjakan semampunya. Ini ke Jakarta dulu sana nih jam basaran nggih. Sudah ulun sampaikanlah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadir. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau suami pangguru kada beilmu, nah pian beilmu, pian melajarinya kada apa-apa ajar ulun tadi. Kada apa-apa. Nggih. Siap masalah Rian, terima kasih doanya. Sudah tes DNA kah? Belum lagi nah. Nggih. Guru maaflah guru kayak papian miri lawan sepupu. Miri itu apa? Lawan sepupu ulun. Miri itu apa? Mairi kah? Kada tahu ulun miri itu apa atau Fadil. Ana tes DNA, belum tes DNA lagi. Mama ana jelas aja, bapak ana jelas aja, mau untuk apa? Ana tes DNA untuk apa dulu tes DNA? Doakan supaya bisa umrah juga, amin amin ya Rasulullah. Hajar aktif kafir, inggih hajar aktif Bunda Sandi masalah. Mirip kah? Oh iya kah? Masalah. Alhamdulillah, apa jalan mirip tadi tanya mirip lah.
Amin ya makanya Odin ya. Hilang paguruan sekalinya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Iyalah mirip Rajman kaulun Masya Allah tabarakallah. Belum kalau orangnya mengkada ya Allah turun dulu. Jar anu bisnya belum lagi jar. Insyaallah. Ya, sambilan ulun lip nama anu waktu nah mudah-mudahan. Saya istri, anak, orang tua, saudara, keluarga selamat amin ya rabbal alamin. Ya Masya Allah tabarakallah. Ama Fadil. Amin doanya Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Daya mudahan pian bisa berumrah gratis insyaallah. Iya itu. Bangun malam itu sebenarnya ada hubungannya dengan perilaku kita lah. Perilaku dan makanan biasanya itu. Artinya perilaku itu apabila mengandung dosa bisa susah bangun malam. Susah beribadah. Tetapi pian kalau kada bisa beribadah di malam hari itu bangun sembahyang tahajud berdoa saja. Berdoa aja. Ya Allah kabulkanlah hajat orang muslim seberitaan. Itu aja. Atau pian mendoakan anak biar kada bisa sembahyang. Ini duduk sebentar di atas tilam berdoa. Atau sambil berabah berdoa aja bangun tengah malam itu. Jangan lupa berdoanya. Walau kada sembahyang tahajud. Ini masalah. Semoga amin ya rabbal alamin. Mustanu Firdaus di Hotel Madani. Di Hotel Madani. Pintu 33. 333. Amin ya rabbal alamin. Di sampingnya Hilton Andalus. Kade orang amun teh. Orang Kurau aslinya. Hadang lep malam. Kade decung. Nggih, lagi sibuk nih mengurus anak. Nggih. Anu sinyalnya hanya bagus saja, hanya sehari inilah. Ya loh man. Kita hanya sinyalnya bagus sehari nih jadi sini. Semalam merintik hujan kemarin di Madinah. Kalau di Mekah semalam tanggal 6 itu hujan lebat sampai malam Isya. Tapi Isyanya gerimis saja bang. Hendak ke Jeddah rencana ini nah. Anak bulik sudah. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kita menyikapi kalau seorang istri sering menolak suaminya untuk berhubungan? Itulah yang menjadi masalah. Jadi istri itu sebenarnya nusus durhakanya. Dilaknat malaikat kalaunya kada mau diajak berhubungan. Karena istri inilah berbalik belakang aja, membelakangi suami itu harus dia minta izin. Kalau dia di pembaringan, maksudnya membelakangi suaminya itu dia harus minta izin. Bang, ulun hendak baringnya miring sebelah sini, itu harus minta izin dia. Artinya kalau dia membelakangi istri suaminya, dia harus minta izin. Kada boleh insya Allah nanti doakan. Doakan nanti insya Allah boleh di Kurau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak kemanaan? Waalaikumsalam. Insya Allah nanti ada rezekinya. Jamaah TikTok sekira dipermudahkan juga jarah. Mudah-mudahan jamaah Majelis Nur Mustafa sabarataan yang hadir ini, sabarataan Leon Putralah ini mudah-mudahan cepatnya ke Mekah Madinah dengan berkat Rasulullah. Dengan berkat Rasulullah mudah-mudahan cepat buhan pian sabarataan yang hadir ini itu bisa ke Mekah dan ke Madinah insyaallah. Engkau jarah. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita lawas sekali lagi. Jam 9 lah. Cenya waktunya kada lawas ulun bawakan pian ke makam situ nah, ke makam Nabi. Setelah ulun berjalan situ. Waktu ini menunggu bis, maka ulun yang mahendelnya nih nah, mun ulunnya nang kadeda kayak apa prajurit. Inggih. Amun ulun bawakan tidak ke makam situ, ke makam Nabi sebentar aja. Nggih. Amunnya kada Masyaallah. Nggih.
Tadi hendak lift kada nyaman di situ. Di kamarnya menunggu, soalnya disuruh cepat tadi itu. Bisnya belum datang. Kalau anu ulun bawakan pian ke muka makam Nabi situ. Hingga canya positif kah kita Ustaz habis tang hari kah? Habis tang hari kah Pak? Ada. Ini jauh lah. Nah itu Ada enggak? menunggu bis lagi. Hingga kalau kada ulun bawakan pian asli ke sana buhan pian ke makam Nabi langsung. Hingga kawal langsung ngelep di muka makam Nabi. Langsung sambil berjalan ulun. Tapi masih lawas. Anu sebentar lagi. Nah itu nah. Hingga jadi ulun suruh pian berdoa seberitaan di situ langsung melewati makam Nabi. Mudahan naik pian seberitaan biar kada ulun bawa situlah ini sama aja anu di Madinah juga nah. Mudah-mudahan naik buan pian cepat ke sini seberitaan. Jam 9 lewat 12 menit di sini. Ulun nak ke anu nih, nak ke mana? Dari hotel kada kelihatan kah guru. Kada kelihatan kecuali orang kalau keluar sedikit ke bawah lu nih di lantai 6. Tahalang Hotel Hilton. Nah, itu. Mudah-mudahan dia sebertaan lah. Mudah-mudahan kabul hajat pian bertaan. Insyaallah. Sampai di sini gini dulu lah. Ulun kada nyaman dengan anu mengatur dulu seberitaan. Assalamualaikum, minta maaf, minta ridha, minta halal seberitaan. Doakan seberitaan kita ini terkumpul dalam kebaikan terus insyaallah. Insyaallah. Umrah ulun insyaallah. Lain umrah diumrahkan orang, lain umrah. Umrah tuh kita yang bayar, diumrahkan orang insyaallah. Masyaallah. Terima kasih seberitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.